Ayahku adalah dewa perang. Bab 309. Su Yufeng khawatir, putri, bagaimana kamu bisa masuk? Kamu tidak datang secara diam-diam. Mengapa kamu begitu berani? Tidak peduli seberapa besar kamu menyukai Hao Yutianzuang, kamu tidak dapat melakukan hal seperti itu. Untungnya, muda Tuan Wei ada di sini bersamaku. Pengurus rumah tangganya familiar, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Qian berkata dengan keras, mengapa kamu menyelinap masuk, Ham? Kami datang ke sini secara terbuka, ini rumah kami, ini yang besar rumah yang dibelikan ayahku untukku dan Fei Sui. Kentut. Su Yujiao berkata dengan kasar, keluar dari sini, bajingan kecil. Jika Guan Qianjun, Raja Kipas Lembut, dapat membeli villa super bernilai miliaran ini, saya akan menulis nama saya terbalik. Di mana yang lainnya? Haha. Mereka tidak ada di sini. Wajah Wei Mingli penuh dengan ketidakpedulian, jika Guan Qianjun berani muncul di sini, kakinya akan patah. Di mana Hao Yutianzuang, dan bisakah dia datang ke sini? Seorang rakyat jelata. Semua orang setuju. Seharusnya sangat bahagia. Lalu Guan Qianjun muncul. Dia juga melakukan peregangan. Dia mengerutkan kening pada sekelompok orang dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya, bagaimana Anda bisa masuk? Apakah ini cara sekelompok besar orang yang saya bayar untuk membantu saya menjaga rumah saya? Itu tidak masuk akal. Apa yang dilakukan penjaga keamanan, sepertinya pemotongan harus dilakukan. Mereka yang mendapat bonus akan dikurangi bonusnya, dan mereka yang harus dipecat akan dipecat. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Terutama Wei Mingli, wajahnya benar-benar terasa seperti ditampar. Saya baru saja mengatakan bahwa Shen Feixue tidak dapat muncul di sini, tetapi gadis kecil itu dan dia berdua muncul. Guan Qianjun baru saja mengatakan bahwa tidak mungkin untuk muncul di sini, tetapi dia juga muncul, dengan sikap yang begitu terkenal. Zhang Buoxiong berteriak, kamu tidak bisa berada di sini, kamu tidak memenuhi syarat. Su Yujiao juga berteriak, bagaimana kamu sampai di sini? Su Yufeng mengedipkan matanya dan berteriak lebih keras, saya mengerti. Kamu sangat licik, Guan Qianjun. Tak heran kamu berani menyombongkan diri dan mengatakan bahwa kamu membeli Hao Yutianzuang. Ternyata kamu sudah menemukan cara untuk masuk ke sini. Hao Yutianzuang begitu besar, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, pasti ada beberapa celah yang dapat dieksploitasi oleh orang-orang ilegal. Guan Qianjun pasti telah menemukan celah ini. Shen Chang juga mengangguk, ya, pasti begitu. Putriku, tolong jangan tertipu olehnya. Saat dia mengatakan ini, semua orang tertawa. Mereka semua memutuskan bahwa inilah masalahnya. Wei Mingli juga mengangguk, menyetujui pernyataan ini. Bagaimanapun, di matanya, sangat mustahil bagi seorang prajurit berkepala besar yang telah bermain-main selama 6 tahun untuk membeli Hao Yutianzuang yang bernilai miliaran dolar. Dimungkinkan untuk membeli apartemen bernilai jutaan. Dia bahkan tidak mampu membeli Hao Yutianzuang ini. Dia berkata dengan tenang, ya Feixue, kamu tidak bisa ditipu oleh Guan Qianjun. Aku yakin dia tidak membawamu masuk melalui gerbang utama, tetapi datang dari pintu dan gang kecil, atau bahkan secara diam-diam. Sebagai orang dewasa, apakah Anda percaya bahwa metode ini dapat membuktikan bahwa dia membeli Tianzuang? Shen Feixue berpura-pura bingung, benarkah begitu? Semua orang tiba-tiba menyadari, mengangguk satu demi satu, dan mereka semua mengenalinya. Itu adalah yang dikatakan Tuan Muda Wei. Dia juga memujinya karena kecerdasannya. Tepat ketika Wei Mingli merasa bangga, Shen Feixue berkata, kalau begitu, inilah masalahnya. Jika Lao Guan membawa saya masuk melalui gerbang secara terbuka, semua penjaga keamanan, termasuk pengurus rumah tangga, tolong hubungi kami dengan hormat. Tuan, bagaimana menurutmu? Ini. Semua orang sekali lagi terbakar di luar dan lembut di dalam. Saling memandang. Kemudian, Wei Mingli pulih dari rasa malunya dan tiba-tiba tertawa. Senyumannya garang dan penuh cemburu. Dia bertepuk tangan dengan penuh semangat, oke, bagus sekali. Tanpa diduga, Feixue, kamu begitu bingung dengan Guan Qianjun sehingga kamu benar-benar melindunginya. Seorang pria, sangat tidak jujur. Jelas saya tidak bisa membelinya.
Qi Haoyu Tianzuang hanya bisa menyelinapkanmu melalui tipu daya dan penculikan, dan kamu masih harus mengatakan bahwa dia membawamu masuk melalui gerbang. Apakah itu layak? Saat dia berbicara, wajahnya penuh dengan sakit hati. Shen Feixue, ini. Semua orang tiba-tiba sadar lagi. Su Yufeng sama tertekannya, Feixue, apakah kamu merupakan distorsi sifat manusia atau hilangnya moralitas? Mengapa kamu masih mengatakan hal seperti itu ketika kamu tahu bahwa Guan Qianjun berbohong kepadamu? Apakah kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri? Shen Chang, putri, apakah kamu sudah diberi obat? Yang lain juga mencoba membujuk Shen Feixue dengan berbagai cara, memberitahu Shen Feixue untuk tidak sebodoh itu, tidak tertipu oleh bajingan, dan bersedia ditipu. Di mata mereka, Shen Feixue jatuh begitu saja ke dalam lubang api dan masih terasa hangat. Wei Mingli tersenyum ringan, sebenarnya, menyelesaikan masalah ini sangat sederhana. Saya hanya memanggil staf. Dia berjalan ke jendela dan berteriak keluar, "Hei, kalian semua, kemarilah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kamu melakukan ini?" 3 pria besar menyelinap masuk dan pergi ke atap untuk bermain, dan kamu tidak tahu ada apa tentang itu. Kamu harus dipecat karena melalaikan tugas. Aku akan memberitahu saudaraku. Para penjaga keamanan dan pelayan berlari masuk dengan cepat. Wei Mingli menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berkata dengan tenang, "Saya paling tidak tahan dengan orang seperti Anda. Tunggu saja untuk dihukum. Haoyu Tianzuang adalah yang terbaik di kota, dan Anda berani menyelinap masuk, ha? Kamu akan ditangkap di sel penjara. Karena jika kamu menyelinap masuk, kamu pasti akan mencuri sesuatu. Ini Haoyu Tianzuang, dan barang apapun harganya ratusan ribu, jadi kamu akan masuk penjara." Saat dia mengatakan ini, di sana masih ada raut wajahnya, tampilan yang garang dan ganas. Dia telah memutuskan. Plot licik terbentuk dalam sekejap. Rencana berbahaya ini dapat dengan mudah dilaksanakan berdasarkan kemampuannya. Saat itu, Guan Qianjun akan tamat. Bahkan jika Shen Feixue jatuh cinta lagi padanya, itu tidak akan membantu. Yang lain memandang Guan Qianjun dengan mengejek. "Kamu hanya menembak dirimu sendiri, jangan pernah memikirkan identitasmu. Segera, warna aslimu akan terungkap." Shen Feixue juga menyedihkan, "Mengapa kamu menyukai gangster seperti ini? Dia bukan 16 tahun atau gadis 17 tahun. Tidak apa-apa. Tuan Muda Wei akan segera bisa mengatasinya dan menghabisi Guan Qianjun. Biarkan penjaga keamanan memukulinya dulu." Haha. Kemudian penjaga keamanan dan para pelayan bergegas. Wei Mingli menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berkata dengan arogan, "Ketiga orang ini menyelinap masuk, terutama laki-laki. Dia bukan orang baik. Saya khawatir dia ingin mencuri sesuatu. Pertama, segera berikan padaku. Tangkap dia. Kedua, segera periksa apakah ada yang hilang di rumah ini. Banyak barang di rumah ini yang sangat berharga." Sekelompok staf bingung. Mengapa Wei Mingli menjadi tamunya? Orang-orang di sekitarnya berteriak, "Halo," dan memuji Wei Mingli karena melakukannya dengan bijak. Guan Qianjun berkata dengan aneh, "Saya tidak mengerti. Di manakah kebijaksanaan orang ini? Bukankah dia bodoh? Orang aneh yang masuk ke rumah saya tanpa izin sebenarnya secara salah menuduh pemiliknya menyelinap masuk. Masih mencuri barang. Mengapa kucing istimewaku mencuri barang-barangku sendiri?" Qian berkata dengan lantang, "Ya, mengapa kucing istimewaku mencuri barang-barangku sendiri?" Shen Feixue bercanda, "Sungguh, apa yang dilakukan kucing istimewa Guan tua itu hingga mencuri miliknya sendiri?" Semua orang tertawa. Su Yufeng patah hati, "Feixue, pikiranmu telah benar-benar dibingungkan oleh Guan Qianjun, dan sekarang kamu hanyalah anak kekanak-kanakan." Wei Mingli berteriak, "Mengapa kamu berdiri di sana? Keamanan, cepat tangkap dia." Lalu, semua penjaga keamanan dan pelayan berkerumun. Zhang Guoxiong berteriak dengan bangga, "Guan Qianjun, mari kita lihat apakah kamu mati." Su Yujiao menggelengkan kepalanya, "Kamu telah melakukan kesalahan dan kamu tidak akan hidup. Kamu pantas mendapatkannya." Bab 310. Wajah Wei Mingli menunjukkan ekspresi bangga, "Guan Qianjun, kamu benar-benar sial. Lawan aku, ibumu memberimu cukup keberanian, tapi aku tidak punya cukup otak." "Tuan, bolehkah saya bertanya, Tuan, apa yang Anda ingin saya katakan?" Keamanan, pembantu, staf lain, semua orang berteriak. Serempak.
Ada 30 atau 40 orang, dan momentumnya sangat besar. Tiba-tiba, semua orang, termasuk Wei Mingli, benar-benar tercengang. Dia berteriak tak percaya, apakah kalian semua bingung? Apakah kalian memanggilnya tuanmu? Zhang Guoxiong juga tercengang, kalian semua sudah gila. Kamu menyebut Diaoxi kecil ini tuanmu. Dengan kata lain, miliaran ini apakah villa super benar-benar miliknya? Jangan bercanda, ini tidak mungkin. Su Yujiao berkata dengan sengaja, jika Hao Tianzuang ini miliknya, bukankah itu berarti tempat tinggal Kaisar Langit adalah milikku? Shen Chang dan Su Yufeng juga sangat terkejut sehingga saya tidak dapat berbicara untuk saat ini. Pada saat ini, seorang pria kuat berusia 40-an dengan wajah serius melangkah maju. Ia juga membawa berbagai makanan ringan di tangannya. Saat saya melihat pemandangan ini, saya terkejut. Dia adalah pengurus Hao Tianzuang, Kyubo. Meskipun dia hanya seorang pembantu rumah tangga, dia adalah pengurus rumah tangga Hao Tianzuang. Kyubo mengambil jurusan manajemen keluarga kaya di Universitas Harvard. Setelah lulus, ia bahkan bekerja sebagai pengurus rumah tangga untuk keluarga kerajaan dan bangsawan dari berbagai negara. Ia bisa disebut sebagai pengurus rumah tangga terbaik dunia, dengan gaji tahunan lebih dari 5 juta dolar AS. Dia berpengetahuan dan berbakat, memiliki status yang baik, dan berhubungan dengan keluarga Wei, bahkan Wei Mingli menghormatinya. Hanya orang seperti ini yang bisa menjadi pengurus villa super bernilai miliaran dolar. Wei Mingli bergegas mendekat dan menunjuk ke arah Guan Qianjun. Saudara Bo, orang ini bernama Guan Qianjun, seorang prajurit berkepala besar yang baru saja kembali. Dia tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Dia sudah lama menyelinap masuk. Dia pasti mencuri sesuatu. Kamu harus memeriksanya dengan cermat. Aku menemukan apa yang dia curi. Sesuatu, segera hubungi polisi. Dia harus diizinkan duduk melalui bagian bawah sel. Saat dia mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada Kyubo. Mataku hampir terkilir. Ini adalah rencana jahatnya. Menjebak Guan Qianjun. Pengurus rumah tangganya semua ada di sini. Asalkan paham apa yang dia katakan, kalau sekedar bilang ada yang hilang seperti vas, kaligrafi atau lukisan, biayanya ratusan atau puluhan juta, ditambah lagi dia akan memanfaatkan hubungan itu untuk mengoperasikannya, bersenandung. Anak ini pasti akan duduk di ruang tunggu sampai dia meninggal. Pada saat, tidak peduli seberapa banyak Shen Feixue ditipu, tidak ada yang bisa dia lakukan dan dia pasti akan menyerah. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri. Dia juga percaya bahwa Kyubo pasti akan mengerti. Guan Qianjun tertawa dan berkata, kamu bodoh, tetapi kamu menjadi semakin bodoh. Aku akan mencuri sesuatu dari rumahku sendiri. Tidakkah kamu mendengar bahwa mereka semua memanggilku tuan? Wei Mingli tertegun. Saat itu Kyubo datang, dia sibuk mencoba menjebak Guan Qianjun dan melupakannya. Dia terkekeh, memandang Guan Qianjun dengan sangat meremehkan, dan kemudian menatap Kyubo. Saudara Bo, tampaknya ada pencuri di Hao Tianzuang, dan jumlahnya cukup banyak. Para pelayan dan penjaga keamanan tadi benar-benar ingin menutupi pencuri ini dan menyembunyikannya dari publik. Mereka semua memanggil dia tuan. Buruk sekali. Keterlaluan. Ayo segera panggil polisi, tangkap mereka semua, dan interogasi mereka dengan benar. Semua orang mengangguk dan mengiyakan. Meskipun sangat sulit dipercaya bahwa begitu banyak pelayan yang menyebut Guan Qianjun sebagai tuan. Tetapi, Guan Qianjun memang tidak mungkin menjadi pemilik Hao Tianzuang. Su Yufeng tertawa. Guan Qianjun, aku harus mengakui bahwa kamu mempunyai energi yang cukup besar dan bisa membuat puluhan orang bekerja sama denganmu dalam mencuri barang. Namun, di villa mewah seperti itu, mencuri apapun saja bernilai puluhan juta. Jika Anda membaginya di antara 10 orang, Anda dapat berbagi banyak. Tidak heran mereka akan memanggil Anda tuan. Sepertinya saya telah berbuat salah pada Feixue. Dia memang melihat orang-orang ini memanggil Anda tuan dan menyambut Anda masuk. Tetapi kenyataannya, kamu tidak sama sekali. Tuan, kamu adalah seorang pencuri. Sebuah geng melakukan kejahatan, kamu luar biasa. Putri, kamu bahkan tidak menyangka bahwa pria yang kamu sukai adalah pemimpin geng pencuri. Kamu harus bangun. Dia mengatakan ini dengan serius. Shen Feixue tertegun sejenak, merasa bahwa memang demikianlah masalahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Guan Qianjun dengan ragu. Lao Guan, hah. Dia memelototinya dengan tajam.
Shen Feixue menjulurkan lidahnya. Mata Wei Mingli berbinar dan dia bertepuk tangan, ya. Itu dia. Bibi Yufeng, apa yang kamu katakan sangat bagus, analisismu tepat, dan logikamu sangat teliti. Kamu memang layak menjadi ibu Feixue. Wajah Su Yufeng dipenuhi rasa malu, lalu dia menunjuk Guan Qianjun dengan keras. Guan, kamu masih menolak untuk mematuhi hukum. Kelonggaran akan diberikan jika kamu mengaku, hukuman tegas jika kamu melawan. Cepat dan katakan yang sebenarnya tentang apa yang kamu curi. Yang lain juga memarahi Guan Qianjun dan memintanya untuk menjelaskan. Wei Mingli memandang Qiu Bo dengan penuh kemenangan, Saudara Bo, apakah kamu mengerti sekarang? Kamu dapat memanggil polisi dan menangkap Guan Qianjun dan geng ini. Saya telah memberikan kontribusi besar dengan bekerja sama dengan Anda. Anda pemilik sebenarnya dari rumah akan sangat berterima kasih padamu. Guan Qianjun ini pasti telah mencuri sesuatu, dan itu bernilai banyak uang, setidaknya 5 juta. Saat dia mengatakan itu, dia mengedipkan matanya beberapa kali. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak, oh. Kamu ingin pengurus rumah tangga ini bersekongkol untuk menjebakku. Wei Mingli tersenyum dingin, lagi pula, kamu pantas mati. Dia tidak menyangkalnya. Bunuh Guan Qianjun, pakunya ada di pelat besi. Putra tertua dari 7 keluarga bermartabat, tidak mudah membunuh seseorang. Lalu, aku melihatnya. Qiu Bo melangkah ke arah Guan Qianjun. Wei Mingli juga berteriak sambil tersenyum, Saudara Bo, identitas seperti apa yang kamu miliki? Kamu tidak perlu mengatakan apapun kepada pencuri kecil ini, panggil saja polisi. Kata-kata lagi akan mencemari identitasmu. Begitu kata-katanya jatuh. Celepuk. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju ke tanah. Apa-apaan? Itu luar biasa. Bahkan Qiu Bo, yang harus diperlakukan dengan hormat oleh Wei Mingli dan pernah menjadi kepala pelayan kaisar dan kerabat dari seluruh dunia, justru berlutut di depan Guan Qianjun. Wei Mingli sangat ketakutan sehingga suaranya berubah nada, Saudara Bo, kamu. Apa yang kamu lakukan? Qiu Bo mengabaikannya sama sekali, dan berkata dengan rasa malu di wajahnya, maaf, Tuan. Guan, ini salahku. Seharusnya aku tidak membiarkan Wei Mingli masuk. Tapi aku masih merasa lembut untuk sesaat. Bagaimanapun juga, dia adalah kerabatku. Tolong mohon padaku, aku hanya biarkan dia masuk beberapa kali. Sungguh, aku tidak seharusnya melakukannya. Aku salah. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras beberapa kali. Tuan Guan, tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Qiu Bo memang sangat ketakutan. Dia diperkenalkan ke Guan Qianjun sebagai pengurus rumah tangga oleh Tuan Tang Bengben. Pada saat itu, Tuan Tang juga menepuk dadanya dan meyakinkan Guan Qianjun bahwa kepala pelayan yang dia perkenalkan akan setia, dapat diandalkan, dan cakap, dan pasti akan mampu mengelola seluruh istana dengan tertib. Jika Tuan Tang tahu bahwa dia diam-diam membiarkan orang luar datang berkunjung, Anda dapat melihat betapa marahnya dia. Qiu Bo tidak akan mati, tapi dia pasti akan sengsara. Mulai sekarang, mengingat besarnya kerajaan naga, pasti tidak akan ada tempat baginya untuk berpijak. Apalagi, meski Qiu Bo masih belum mengetahui identitas Guan Qianjun secara spesifik, tapi bahkan Tuan Tang memperlakukannya dengan hormat dan bahkan memberinya rumah besar, yang terlihat jelas. Identitas Tuan Guan bukanlah masalah kecil. Lebih baik berlutut dan memohon belas kasihan. Guan Qianjun melambaikan tangannya dengan ringan, usir mereka semua. Bersambung.